teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman seluruh Indonesia. Perkenalkan, aku Sinta Notkat. Aku seorang Indonesia yang menikah dengan Amerika. Dan kali ini aku akan ajak kalian ngobrol di channelku Spicy Blue TV, khususnya di program yang sedang aku kelola, yaitu Chilling with Me Spicy. So, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang gemesin banget. Aku tahu ini akan bikin kalian gitu. Apakah itu yaitu tentang visa Amerika? Uh, Tapi sebelum itu, oke, like, subscribe, comment, and ring the bell. Jadi kalian dapat notifikasi lagi kalau aku bikin video baru. Oke? Oke teman-teman. Jadi ceritanya tentang visa Amerika ini memang sesuatu yang bener sih gemesin. Karena aku sendiri, aku tuh pernah tertolak, pernah juga diterima. Ya, jadi apa ya, nggak bisa diprediksi gitu kalau tentang visa Amerika. Bahkan kalian tahu ya, Raffi Ahmad aja yang aduh duitnya nggak ada matinya itu pernah ditolak di tahun 2022 dan sekarang dia sudah diterima ya. Jadi memang visa US itu bukan masalah kalian punya duit atau enggak, tapi memang itu adalah masalah keyakinan dari konsuler itu dia mau kasih nggak nih visa ke kamu. Nah, sebelum aku ngobrol-ngobrol tentang wawancaranya, ini aku mau kasih tips buat kalian yang mau wawancara. Tolong kalian kalau bisa nggak usah bawa mobil. Jadi mending pakai taksi online atau Gojek deh. Karena kalau bawa mobil apalagi nyetir sendiri itu akan susah karena parkirnya rempong. Terutama di Jakarta itu susah banget parkirnya ya. Jadi mending pakai taksi online atau Gojek. Kemudian tips yang kedua, nggak usah bawa barang yang aneh-aneh karena barang itu nanti akan kalian titipkan di meja depan. Jadi eh yang simple deh gitu. Dokumen yang dibawa juga yang secukupnya. Tuh, libet. Dokumen yang dibawa juga secukupnya aja, nggak perlu yang segala sertifikat rumah dibawa nggak perlu. Ya. Oke, yang ketiga mungkin kalian sarapan dulu deh sebelum wawancara. Jadi nggak stres gitu, karena semakin stres itu semakin deg-degser gitu kan. Jadi mending kalian tenang, sarapan, minum air putih yang banyak. Nah, teman-teman, ini kita mulai ngobrol tentang wawancara visanya. Memang sih visa US itu unik ya. Susah-susah gampang. Tapi menurut pengalaman kegagalanku waktu itu, yang membuat aku gagal tuh karena aku nggak yakin gitu dengan jawabanku. Jadi memang mereka itu perlu keyakinan konselornya ini, nih orang yang wawancara kalian ini, mereka perlu keyakinan, meyakinkan bahwa jawaban kalian itu, oh bener nih gitu. Karena dikhawatirkan kalian itu setelah pergi ke US tuh nggak balik lagi gitu, nggak balik lagi ke Indonesia, jadi maunya stay di sana, cari kerja di sana ilegal, itu yang mereka nggak mau. Mereka ini akan menggali informasi dari kalian. Ini kalian bener nggak sih ke sana ini cuma mau wisata doang? Apa ke sana mau nyari kerja? Jadi sebenarnya kalau kalian memang ke sana ke US tuh cuma mau wisata doang dan kalian yakin, kalian jujur, aku pikir itu akan lebih mudah. Tapi memang kadang-kadang itu unbelievable sih. Jadi memang kayak semau-maunya aja konselor itu mau kasih kalian atau enggak itu benar-benar sesuka hati dia. Nah, pengalamanku lagi-lagi waktu itu aku pernah gagal dan aku merasa aku gagal tuh karena aku nggak yakin dengan tripku sendiri. Karena memang waktu itu tripku itu belum fix ya. Jadi aku nggak baru tanya-tanya trip dan kemudian ya udah deh aku cari visa dulu gitu kan. Dan ternyata karena aku nggak yakin, jadi aku juga nggak bisa meyakinkan konselornya nih. Ditanya tripnya kapan, aku bilang kira-kira segini-segini. Mungkin segini-segini. Nah, kata-kata kira-kira, kata-kata mungkin itu baiknya nggak kalian keluarkan saat kalian wawancara. Nih, misalnya nih, kalian sudah punya trip tanggal sekian sampai tanggal sekian sama siapa aja segala macam. Itu kalian ungkapkannya, oh saya akan pergi tanggal sekian, bulan sekian, sekian hari, nginepnya di sini. Saya pergi bersama teman-teman saya dalam rangka ini. Jadi itu tuh jelas banget gitu. Jangan mungkin kira-kira kayaknya itu jangan sampai keluar di kata-kata kalian. Oke? Terus kalau ada yang bilang,
eh kalau disponsori sama pacar atau keluarga pacar itu nggak akan lolos. Itu nggak juga sih, karena waktu itu aku lolos akhirnya karena eh disponsori sama keluarga calon suami itu. Ada juga yang bilang jangan begitu karena nanti dikira lo akan nikah di sana terus nggak balik lagi gitu. Jadi memang ada A, ada B, ada C, ada D, banyak orang yang ngomong. Tapi kalau menurutku sih, lagi-lagi jangan kalian ngomong kayaknya kira-kira eh itulah kuncinya. Kalian harus yakin gitu dengan jawaban kalian. Hmm. Terus kalau misalnya kalian ditanya itu jangan mikir dulu gitu. Jangan kira-kira yang apa ya gitu. Jangan karena itu biasanya orang yang begitu itu ngarang gitu kan. Karena pernah jadi pas waktu aku wawancara visa yang kedua ya yang berhasil itu sebelum aku itu ada seorang bukan seorang sebuah keluarga. Artinya di situ ada 5 orang yang wawancara sekaligus. Jadi ada bapak, ibu dan 3 anak ya bapak, ibu, 3 anak. Itu mereka wawancara, bla 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 bla. Kebetulan konselornya nanya eh, punya mobil di rumah, punya mereknya apa aja. Itu dia mikir gitu. Sampai akhirnya nyebut Alphard sama aku lupa. Dia pokoknya menyebut 2 merek mobil begini gitu ya. Salah satunya Alphard. Terus konselornya itu gini nih. eh, Cuma gitu doang. Dan ternyata 5 orang itu gagal. 5 orang itu gagal. Dan aku, ya ampun, what happened gitu kan. Sampai segitunya cuma ditanya mobil mereka mikir sempat gitu doang dan akhirnya gagal dan itu memang membuat konselor nggak yakin kalau mereka itu berkata jujur. Memang aneh sih. Jadi pas aku lagi nunggu proses wawancara ini kupingku ini benar-benar ikut mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkelimpangan maksudnya pertanyaan yang dilontarkan oleh konselor itu ke orang lain. Kayak mobil tadi itu benar-benar oh jangan-jangan mereka akan tanya jangan-jangan dia akan tanya mobil juga nih ke gue gitu kan. Jadi aku eh, mendengarkan dan aku mencoba memori ini supaya aku nggak mikir gitu. Jadi pas giliranku ternyata pertanyaannya sama. Punya bisnis apa? Terus ditanya ini gimana kamu memulai bisnis ini gitu. Jadi kita harus ceritain. Kalau bohong itu ketahuan karena itu yang ditanyain itu kadang-kadang hal yang nggak disangka gitu. Termasuk akhirnya ditanya juga punya mobil, punya mobilnya merek apa aja, ini dan itu langsung terjawab bla 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 bla. Akhirnya lolos. Jadi teman-teman, kalau menurutku benar-benar kalian harus yakin. Kalaupun mau bohong, lu yakin gitu dengan kebohongan lu, kurang lebih gitu deh. Karena kalau sambil mikir, eh 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 sudahlah itu pasti banyak gagalnya itu banyak banyak apa namanya nggak berhasilnya deh. Oh iya ada yang nanya Surabaya atau Jakarta. So sih karena aku kan tinggalnya di Sumatera ya aku tinggal di Lampung jadi aku pernah wawancara Jakarta aku pernah wawancara di Surabaya jadi ya keterimanya di Surabaya sih jadi nggak tahu mungkin Surabaya. Kayaknya gitu aja deh untuk syarat-syarat soal visa. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, tulis deh di kolom komentar. Jadi nanti aku bisa jawab di next video gitu. Kak, ini misalnya gini, 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 gini. Sok atuh tanya. Sok tinggalin komentar, tinggalkan jejak di kolom komentar. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi aku bisa bahas di videoku selanjutnya. Ya udah, gitu aja. Aku sampai perlu minum. Minum dulu. Pejuang visa, semangat. Oh, iya, 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 iya. Iya. Kemarin tuh ada yang nanya, Kak perlu ngeprint rekening gak sih? Kagak, kagak perlu ngeprint rekening.
Gini, kalau misalnya mereka nanyain rekening nih, itu bisa nyusul kalau mereka nggak percaya dan ditanya dokumen itu. Misalnya gini, eh rekening kamu berapa sekarang? Misalnya ditanya ya. Oh, seingat saya di rekening sekian 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 saya, tapi saya tidak membawa printannya. Saya akan bisa susulkan itu dokumen nanti, kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya kalau sampai itu kejadian, mereka akan hold sampai kamu kirim dokumen dan mereka baru sign. Gitu. Jadi pada saat wawancara pertama kalau nggak ditanya untuk dokumen kayak apa namanya print out buku tabungan, kagak perlu. Dah begitu. Apalagi nih, nanti keinget lagi di akhir udah mau nutup video baru keinget, tuing ternyata begini, ternyata begitu. Oke, pejuang visa, semangat, semangat, semangat. Subscribe tuh apa namanya bell nyalain ya. Thank you. Bye bye.